Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gembira, kembali lagi nih di channel ini. Gimana nih? Kabar kalian pasti sehat-sehat kan? Kali ini Mimin mau bawain berita tentang unta nih. Tapi apakah kalian tahu apa itu unta? Unta adalah hewan berkuku genap dalam genus Camelus yang memiliki timbunan lemak khas yang dikenal sebagai punuk di punggungnya. Unta telah lama dijinakkan dan sebagai hewan ternak, mereka menyediakan makanan, susu dan daging unta, dan tekstil serat dan bulu unta. Unta adalah hewan pekerja yang sangat cocok dengan habitat gurun mereka dan merupakan alat transportasi penting bagi penumpang dan kargo. Ada 3 spesies unta yang masih hidup. Unta Arab berpunuk 1 merupakan 94% dari populasi unta dunia. Dan unta Bactria berpunuk 2 berjumlah 6%. Unta Bactria liar adalah spesies terpisah dan kini terancam punah. Unta dikenal sebagai binatang yang hidup di daerah gurun dan kering. Namun, pada masa lalu, di pertengahan era Pliocene, moyang hewan ini ternyata pernah hidup di daerah dingin, sangat dekat dengan kutub. Fakta ini terungkap dari hasil temuan fosil unta oleh tim peneliti di Canadian Museum of Nature di Ottawa. Tim peneliti yang dikomandani oleh paleobiolog Natalia Redzinski berhasil menemukan fosil unta yang diperkirakan berusia 3,5 juta tahun di Pulau Ellesmere. Pulau itu terletak di bagian paling utara Kanada, Nunavut. Berdasarkan hasil analisis yang dipublikasikan pada jurnal Nature Communications, kemarin terungkap bahwa nenek moyang unta yang ditemukan berusia 3,5 juta tahun dan ukurannya 1/3 kali lebih besar daripada unta modern yang hidup saat ini. Redzinski mengatakan, kondisi pada masa 3,5 juta tahun lalu memang memungkinkan bagi unta untuk bisa hidup di daerah dekat dengan kutub. Pertengahan era Pliocene itu dikenal dengan kondisinya yang hangat. Suhu global masa itu 2-3 derajat Celcius lebih hangat dari suhu saat ini. Penemuan ini dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Natalia Redzinski dari Museum Alam Kanada. Fosil-fosil tersebut berupa 30 fragmen tulang kaki bagian bawah unta. Berikut adalah beberapa karakteristik unta purba yang ditemukan di Kutub Utara. Tingginya sekitar 2,7 meter, beratnya mencapai 900 kg, kaki yang lebar dan datar, punuk berlemak, mata yang besar. Wah, kira-kira bagaimana ya kalau berdampingan sama manusia? Yuk simak lebih lanjut lagi tentang unta. Mungkin kalian tahu bahwa unta Bactria yang populasinya hampir punah. Unta Bactria adalah mamalia berkuku genap yang asli dari stepa-stepa di Asia. Karena kawasan Bactria, spesies unta ini mempunyai 2 punuk pada punggungnya. Berbeda dengan unta Arab yang berpunuk 1, populasi unta Bactria di dunia diperkirakan kurang dari 1.000 ekor. Unta Bactria termasuk spesies yang sangat terancam punah. Unta Bactria tingginya lebih dari 2 meter pada punuknya dengan berat sekitar 725 kg. Mereka tergolong herbivore, memakan rumput, daun-daunan, dan sereal. Mampu minum hingga 120 liter air sekaligus. Mulutnya sangat kuat, memungkinkan mereka memakan tanaman-tanaman gurun yang berduri. Namaku Natalia Redzinski. Saya seorang paleobiologi di Museum of Nature Kanada. Apa yang kami temukan adalah evidensi pertama camel di Arktik Tenggara, Kanada. Jadi hari ini, camel terkait dengan lingkungan udara, terutama lingkungan panas. Orang-orang sangat terkejut untuk menemukan bahwa camel terasinya sekitar 45 juta tahun yang lalu di Amerika Tenggara. Mereka akan tiba di Eurasia melalui jembatan tanah yang akan menghubungi Alaska dan Rusia. Rumah camel ini ditemukan di Pulau Ellesmere di tengah-tengah barat. Di kawasan Strathcona Fjord, kami bekerja di 2 tempat fosil. Satu itu di Beaver Pond, dan sekitar 10 km jauh ada tempat live bed, di mana kami menemukan camel ini. Sebenarnya, membutuhkan 3 musim udara untuk mengembalikan semua tulang yang kita miliki. Ini hanyalah fragmen, dan semuanya menjadi bagian dari tulang kakinya camel. Kami memiliki beberapa baris bukti yang menunjukkan bahwa ini adalah camel. Pertama, ada pemindai kulit. Ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Mike Buckley di Universitas Manchester.
Dengan menggunakan pemindai kulit, dia dapat mengidentifikasikan dari rumah fragmentasi bahwa anak ini adalah Kamal. Pada saat yang sama, kami mengumpulkan fragmen yang kami kumpulkan di padang. Dan ini muncul bersama-sama untuk menunjukkan bahwa ini adalah hewan yang besar dan berkulit. Dan ini adalah konsisten dengan Kamal dari saat itu. Di padang, fragmen fosil ini benar-benar terlihat seperti shard, mungkin bahkan seperti kayu fosil. Mereka terlihat seperti kayu. Osin yang juga kita temukan di kawasan Strathcona Fjord Jetty. Pertama kali saya menemukan dan mengambil sebuah potongan. Saya tidak yakin sampai saya kembali ke kam bahwa itu sebenarnya kayu. Strathcona Fjord memiliki rekod fosil yang sangat luar biasa pada umur Pliocene. Sekitar 3,5 juta tahun yang lalu, kita memiliki bukti tentang waktu ini dalam bentuk kayu yang difosilisasi. Jetty ada banyak kayu yang difosilisasi. Ada anak-anak, seperti kudus. Kita juga memiliki kudus, dan tentu saja sekarang kita memiliki bukti tentang kudus. Terdapat beberapa sifat yang terlihat di Kamal Mountain yang bisa sangat membantu untuk Kamal Arktis tinggi. Contohnya, kaki yang luas, yang berguna untuk berjalan di tanah, juga bisa berguna untuk berjalan di hujan. Selain itu, kaki ini juga berfungsi sebagai penyimpanan berat. Jetty ini bisa menjadi penting bagi haywan yang harus bertahan selama musim dingin. Selain itu, Kamal juga memiliki mata yang sangat besar, yang juga bisa dilihat dalam keadaan cahaya rendah yang akan memperkenalkan musim dingin di hutan boreal. Bekerja sama dengan John Goss di Dalhousie University, kami berhasil menetapkan tarikh pertama dari situs ini, sekitar 3,5 juta tahun. Jetty, ini adalah saat yang sangat penting dalam sejarah planet. Karena pada saat ini, planet ini sekitar 2 hingga 3 derajat Celcius lebih panas daripada saat ini. Namun, penelitian klimat kami menunjukkan bahwa di Arktis, suhu di sana adalah 14 hingga 22 derajat Celcius lebih panas. Penemuan ini menunjukkan bahwa antara bangsa Tenggara adalah frontier untuk paleobiologi. Kami selalu menemukan spesimen baru yang menunjukkan informasi penting tentang sejarah biodiversitas di planet dan juga sejarah perubahan klimat. Terima kasih. Nah, begitulah kira-kira singkatnya tentang unta nih. Sobat, gimana nih? Apakah kalian ingin tahu sebesar apa sih fosil unta yang ditemukan dan gimana sih bentuk unta Bactria yang hampir punah? Kian, kira-kira begitulah singkatnya. Sampai jumpa. Sobat, see you again. Dadah.